Halo guys, terima kasih buat kamu yang sudah mengklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah series yang berjudul My Name yang dirilis pada tahun 2021 di layanan streaming Netflix. Series ini bercerita tentang seorang wanita bernama Yoon Ji-woo yang selalu dibully oleh teman-temannya di sekolah dan terancam dikeluarkan dari sekolah tersebut oleh gurunya karena ayah Ji-woo yang bernama Dong-hun adalah seorang anggota pengedar narkoba terbesar di Korea Selatan dan hal itu membuat orang-orang di sekolah itu menjadi tidak nyaman. Namun di suatu saat Dong-hun ayah Ji-woo dibunuh oleh orang misterius tepat di depan rumah Ji-woo dan disaksikan olehnya. Karena kejadian itu, Ji-woo merasa sangat trauma kehilangan ayahnya dan dia berjanji akan mencari pembunuh itu untuk membalaskan dendam ayahnya. Series ini diawali di mana terlihat wanita cantik bernama Ji-woo yang sedang bersiap untuk pergi ke sekolah. Ji-woo yang tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil menjadi anak yang introvert karena sudah lama ia ditinggalkan oleh ayahnya itu. Sesampainya di luar, Ji-woo dihampiri oleh dua orang polisi yang selalu mengawasi rumah Ji-woo. Polisi itu pun menanyakan keberadaan ayahnya yang sudah menjadi buronan nasional. Ji-woo yang sibuk dengan musiknya, dia tidak memperhatikan polisi itu dan terus berjalan menuju sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Ji-woo mendapat perlakuan bully dari teman-temannya karena status ayahnya sebagai seorang buronan nasional yang sudah diketahui oleh banyak orang. Mulai dari mejanya yang dicoret-coret, yang bertuliskan kata-kata kotor, sampai jam pelajaran olahraga, tidak ada satupun siswi yang mau bermain dengannya. Ji-woo pun terancam dikeluarkan oleh pihak sekolah karena orang tua murid yang lain terus menelpon pihak sekolah mengenai ayah Ji-woo yang menjadi buronan polisi. Setelah selesai dipanggil oleh guru BP, Ji-woo pun kembali ke kelas dan dia kembali mendapat perlakuan bully dari teman sekelasnya, sebut saja si pembuli gendut. Karena sudah tidak bisa menahan emosi, Ji-woo akhirnya melawan balik mereka semua. Si pembuli gendut itu yang tidak terima, dia mengajak teman-temannya untuk menghajar Ji-woo. Namun Ji-woo berhasil memberikan pelajaran kepada mereka semua. Setelah menimbulkan keributan, Ji-woo kemudian memutuskan untuk keluar dari sekolah itu. Ji-woo yang emosi kemudian menghampiri polisi yang selalu mengawasi rumahnya dan menghancurkan kaca spion mobil polisi itu dan melemparkan tasnya ke arah mobil itu. Kedua polisi itu pun kemudian mengejar Ji-woo, namun Ji-woo terus berlari sampai polisi itu tidak berhasil menangkapnya. Saat sampai di rumah, Ji-woo ternyata hari ini berulang tahun yang ke-17 dan ada seseorang yang memberikan dia hadiah yang diletakkan di depan pintu kamarnya. Dan ternyata orang itu adalah ayahnya sendiri. Merasa kesal dengan ayahnya, Ji-woo mengabaikan hadiah tersebut. Beberapa saat kemudian, Ji-woo yang sedang makan malam ditelepon oleh ayahnya menggunakan telepon umum. Dan di telepon umum itu, ternyata ada sebuah poster daftar pencarian orang. Ayah Ji-woo pun termasuk di dalam poster itu. Kemudian Dong-hun mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya itu. Setelah mengucapkan selamat ulang tahun, Dong-hun mengira bahwa Ji-woo hidup bahagia dan mempunyai banyak teman. Namun Ji-woo yang mendengar hal tersebut marah kepada ayahnya karena pekerjaan ayahnya itu membuat hidup Ji-woo menjadi hancur, mulai dari dijauhi tetangganya, dibully siswi di sekolahnya, hingga keluar dari sekolah tersebut. Mendengar hal itu, Dong-hun akan segera pulang menemui Ji-woo. Namun Ji-woo yang kecewa dengan ayahnya mengatakan bahwa dia menganggap bahwa ayahnya sudah mati dan dia menyuruh ayahnya itu tidak usah kembali pulang. Setelah itu, Ji-woo pun langsung menutup telepon dan mengakhiri pembicaraan tersebut. Dong-hun yang mendengar kekecewaan anaknya itu, ia pun langsung memeriksa semua pesan-pesan yang masuk di handphonenya yang sudah lama ia tidak pakai. Meskipun hal tersebut bisa membahayakan dirinya sebab bisa saja handphonenya dilacak oleh polisi ataupun pihak lain. Dan ternyata Ji-woo mengirimi ayahnya pesan yang begitu banyak. Dong-hun pun kemudian langsung bergegas pulang ke rumah untuk melihat putrinya itu. Sesampainya di depan rumah, Dong-hun berhasil melumpuhkan kedua polisi yang sedang berjaga di depan rumahnya. Setelah sampai di depan pintu, Dong-hun pun melihat hadiah yang dia berikan tidak diambil sama sekali. Dan setelah memanggil Ji-woo dan akan membuka pintu, namun kunci milik Ji-woo masih melekat di pintu tersebut. Tidak lama kemudian ada orang misterius bertopeng membawa pistol. Dong-hun yang terancam langsung mengeluarkan sebilah pisau dan sambil memegang gagang pintu itu agar Ji-woo tidak keluar.
Orang misterius itu pun menembak Dong-hun beberapa kali. Suara tembakan itu membuat Ji-woo kaget dan mengintip dari balik lubang pintu. Ayah Ji-woo pun sekarat sambil memegang pisau dan menahan gagang pintu itu. Setelah orang misterius itu pergi, Ji-woo kemudian membuka pintu dan melihat ayahnya sudah tewas tertembak. Hal tersebut membuat Ji-woo marah dan bersedih karena kehilangan sang ayah. Dan kemudian adegan berganti di mana Ji-woo yang sedang mendoakan ayahnya didatangi oleh pemimpin organisasi Dongcheon, yaitu mafia narkoba yang bernama Choi Mujin. Dan dia mengaku sebagai sahabat ayahnya, bahkan sudah seperti saudara. Mujin kemudian mendoakan sahabatnya itu untuk terakhir kalinya. Ji-woo pun menanyakan siapa sebenarnya pembunuh ayahnya itu. Mujin hanya menjawab bahwa Dong-hun adalah ayah yang baik. Beberapa hari kemudian, Ji-woo ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus kematian ayahnya. Namun polisi itu menghentikan penyelidikan kasus tersebut dengan alasan kurangnya bukti dan tidak ada saksi mata di tempat kejadian. Ji-woo pun menunjukkan gambar seseorang yang berhasil direkam CCTV, namun polisi itu menjawab bahwa mereka tidak bisa menangkap hanya dengan bukti tersebut. Ji-woo yang mendengar hal tersebut marah kepada polisi itu dan terjadi sedikit keributan di sana. Ji-woo yang merasa bahwa percuma saja lapor polisi, dia pun kini menemui Mujin, teman ayahnya itu, untuk meminta bantuan untuk menemukan pembunuh ayahnya dan akan membalas dendam. Mujin yang mendengar hal itu bertanya kepada Ji-woo apakah dia sudah pernah merasakan membunuh seseorang. Mujin pun kemudian menyuruh Ji-woo untuk menusuk dirinya dan menganggap bahwa si pembunuh Dong-hun ayahnya adalah dia sendiri, yaitu Mujin. Karena Ji-woo menangis dan tidak sanggup memegang pisau, Mujin menampar Ji-woo dan memarahinya. Kemudian Mujin mengusirnya. Ji-woo pun akhirnya pergi, dan pada malam itu saat sedang di rumahnya, Ji-woo mendengar suara ketukan pintu. Kemudian saat mengintip dari balik lubang pintu, dia melihat seorang pria memakai jaket hitam. Ji-woo pun ketakutan, namun pria itu segera pergi. Beberapa hari setelah itu, Ji-woo yang tidak menyerah untuk mencari pelaku pembunuh ayahnya, dia pun menyebarkan poster pelaku yang terekam CCTV ke berbagai tempat. Kemudian adegan diperlihatkan Mujin melihat poster itu saat sedang membeli rokok di sebuah kios dan langsung mencari Ji-woo. Ji-woo kemudian ditelepon oleh pria tak dikenal yang mengaku bahwa pria itu menemukan pelaku pembunuh ayahnya dan meminta Ji-woo untuk membawa sejumlah uang. Ji-woo yang mendengar hal itu langsung mendatangi orang itu dengan memakai jaket dan penutup wajah. Namun pria itu berbohong kepada Ji-woo dan merebut uang Ji-woo secara paksa dan menghajar Ji-woo hingga pingsan. Namun saat akan dibawa di suatu tempat, Ji-woo diselamatkan oleh Mujin. Adegan berpindah di mana kemudian Ji-woo diajak ngobrol di sebuah dermaga oleh Mujin dan memberikan nasihat untuk tidak berbuat ulah jika tidak ingin mati di jalan. Ji-woo pun berkata bahwa dia tidak bisa diam saja karena dia menganggap bahwa kematian ayahnya disebabkan oleh dirinya yang menelpon pada saat itu. Dan ketika melapor polisi pun, polisi malah menghentikan investigasi kasus pembunuhan ayahnya itu. Karena keteguhan hati Ji-woo yang ingin mencari pelaku pembunuhan ayahnya, Mujin akhirnya merekrut Ji-woo dan membawanya ke tempat pelatihan bela diri miliknya. Tempat pelatihan bela diri yang berada di bawah pengawasan organisasi Dongcheon itu merupakan pelatihan untuk anak muda yang ingin masuk ke organisasi tersebut dan akan dijadikan bawahan Mujin. Mereka semua berlatih keras sampai tiba waktunya mereka semua bertanding menjadi yang terkuat. Mujin pun memperkenalkan Ji-woo dengan anggota lain calon anak buahnya di sana. Dan di sana dia dihampiri oleh laki-laki bernama Do Gang-ji yang kemudian menunjukkan kamar untuknya. Do Gang-ji kemudian mengatakan kepada Ji-woo bahwa dia sangat berambisi untuk memenangkan duel terakhir dan masuk ke organisasi Dongcheon itu. Do Gang-ji kemudian menanyakan tujuan Ji-woo datang ke tempat itu, dan Ji-woo pun menjawab bahwa dirinya ingin menjadi kuat. Setelah Mujin pergi, Ji-woo malah dibully habis-habisan oleh orang-orang di sana. Bahkan Do Gang-ji pun ikut membulinya. Mengetahui hal tersebut, Mujin turun tangan langsung untuk melatih Ji-woo dan mengajarkan teknik-teknik membunuh dan semua kelemahan lawan saat bertarung.
Singkat cerita, duel terakhir pun dimulai dan duel tersebut ternyata battle royale di mana semua petarung harus saling serang satu sama lain. Do Gangji dan Jiwo yang mendominasi pertarungan, mereka berdua berhasil mengalahkan petarung lain. Namun sayangnya, dalam duel terakhir ini hanya ada satu pemenang. Do Gangji dan Jiwo pun berhadapan satu lawan satu sampai ada salah satu yang kalah. Dan pertarungan mereka dilanjutkan di episode 2 berikutnya.